Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 12 April 2024. Ya, saya aman dalam firman Tuhan Hakim-Hakim 13, ayat yang pertama hingga yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahena dan yang terletak di antara Sora dan Esitoal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di Hakim-Hakim 13 ini. Di ayat yang pertama, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi orang Israel ini berbuat jahat di mata Tuhan. Ya, makanya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin, dibantai. Ya, karena bangsa Israel jahat, ya, tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, Tuhan ngomong lain, mereka bikin lain. Ya, jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Filistin, dihajar. Ada peperangan di sana. Jadi kita hidup juga sekarang, kita juga harus hati-hati. Ya, kalau kita jahat di mata Tuhan, ya tentu ada pembalasan yang luar biasa. Ya, pembalasan dari Tuhan. Ini bangsa Israel sebagai contoh sampai hari ini. Jadi kita juga hidup juga pada hari ini, ya, kita harus, ya, benar-benar takut akan Tuhan. Jangan berbuat jahat kepada Tuhan. Berbuat jahat itu banyak, menyembah Allah lain, berhala, ya, tipu sana tipu sini, ya, munafik dan lain sebagainya. Itu jahat di mata Tuhan, pembohong. Tuhan benci pada orang pendusta, pembohong, penipu. Itu Tuhan sangat benci itu. Ya. Jadi bangsa Israel adalah sebagai contoh buat kita semua. Ya. Mereka jahat di mata Tuhan. Ya. Jangan sampai kita hidup zaman sekarang juga, ya, kita jahat juga. Upah dosa adalah maut. Ya. Kalau dosa sudah matang, lahirlah maut. Ya, Bapak saudara, jadi kita harus baca firman Tuhan dan kita harus melakukan yang terbaik. Ya. Apa yang difirmankan Tuhan itu suara Tuhan. Tangkap dan artikan, lakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya. Saya hari ini hari yang ketiga baca Alkitab. Ya. Dan saya sudah sampai di Imamat. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ya. Kuasa doa, firman, pujian, dan doa kuasanya sama, Bapak Saudara. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi harus dengar suara Tuhan baik-baik. Lakukan dengan setia, maka kamu berhasil dimanapun kamu berada. Ya. Jadi di hati kita sudah ada Roh Kudus, membimbing kita, kasih tahu kita. Ya. Ada apa-apa kita sudah tahu dulu. Ya. Jadi hidup kita harus dalam Roh Tuhan, ya, Roh Yesus. Di dalam diri saya sudah ada Roh Yesus, Roh Tuhan. Karena kita sebagai anaknya, saya anaknya, anak Tuhan, anak Allah. Ya, anak Allah ada kuasa di situ. Kuasa beritakan firman Tuhan, ya, penginjil, ya, berdoa melayani. Itu kuasa itu. Setan tahu itu. Anak Allah diberi kuasa. Ya, kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus dalam segala hal, bangga. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita ini. Ya. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma atas darah Yesus itu di Bukit Golgota itu. Dia rela datang ke dunia untuk kita mati untuk kita. Ya. Penebusan dosa. Ya.
Jadi kita yang sekarang masih hidup, kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus. Sudah banyak orang sudah meninggal ya, itu dipanggil Tuhan. Kita yang hidup, kita ada kesempatan luar biasa, mujizat itu. Jadi kita harus utamakan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Soal berkat kerja gampang bisa diatur. Andalkan Tuhan ya. Yang belum lahir baru bertobat lahir baru ya. Supaya diberkati lagi ya. Semuanya datang daripada Tuhan. Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sudah jelas firman Tuhan. Ingatkan kita semua. Jadi bangsa Israel ini jahat ini ceritanya. Tuhan marah. Dia menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Filistin supaya dibantai, dibunuh. Sesuai perbuatan. Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Kristus ya. Kemudian di ayat yang ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahena dan yang terletak di antara Sora dan Esitol. Ini cerita tentang Simson. Ya, Simson ini luar biasa dipakai Tuhan. Waktu dia lahir, rambutnya tidak boleh dipotong karena sudah nasir Allah. Allah memakai dia untuk membantai orang Filistin. Jadi kekuatan Simson di rambutnya itu tidak boleh dipotong. Tapi akhirnya dipotong juga karena istrinya itu menggoda dia, membujuk dia karena dibayar oleh raja-raja orang Filistin. Akhirnya Simson dipotong rambutnya ya, dicungkil matanya buta, akhirnya mati. Tapi dia pada waktu mati lebih banyak orang mati juga orang Filistin pada waktu dia hidup itu. Ya, dipegang tiang rumah itu, ya, roboh rumah itu mati sekian ribu. Walaupun Simson mati tapi lebih banyak mati juga waktu itu orang-orang. Ini soal cerita Simson. Jadi kalau kita lompat ke ayat yang ke-24 itu Hakim-Hakim 13 ayat ke-24 ya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson. Kepadanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ini cerita Simson. Jadi Tuhan memberkati Simson. Tuhan memakai dia ya, untuk melawan orang Filistin itu. Karena bangsa Israel sudah lemah. Jadi Tuhan ya dengan Simson ini ya, lahirlah Simson ini. Kekuatannya di rambutnya itu, dia adalah nasir ya. Lalu saudara-saudara sekalian saya cinta, jadi kita kalau sudah diberi kekuatan oleh Tuhan ya baca Alkitab ya. Karena kita adalah manusia biasa dari jiwa, minta kekuatan dari Tuhan ya, supaya hidup ini benar-benar berarti. Hidup sudah menjadi berkat ya bagi banyak orang ya. Saudara-saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi ini cerita mengenai Simson ya. Tuhan pakai dia, Tuhan juga pakai kita juga ya. Apabila kita mau ikuti suara Tuhan ya. Kita mengerti suara Tuhan dulu, paham dulu. Karena Tuhan bicara kita tidak mengerti. Nah ini repotnya di sini. Iblis mengambil alih ya. Seharusnya Tuhan Yesus mengambil alih, Roh Kudus. Jadi kita paham, kita mengerti, akhirnya kita merdeka, dimerdekakan oleh Kristus. Galatia 5 ayat yang pertama ya, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi jangan menjadi perhambaan. Ini luar biasa firman Tuhan ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi intinya kita harus paham dan mengerti suara Tuhan ya, Roh Kudus ya, di dalam hati kita. Itu yang penting Bapak Saudara ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini ya sebagai petunjuk, sebagai ya, mengingatkan kita semua. Saya ingin lebih memperdalam lagi baca Alkitab ya, di Hakim-Hakim 13 ya, ayat yang sampai 25. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin
40 tahun lamanya. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahena, dan yang terletak di antara Sora dan Eshtaol. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.